Pertama, ada nggak rumah di dekat rumah kalian material bangunannya tuh seolah-olah abadi, kayak tumpukan pasir yang nggak pernah habis padahal nggak ada tembok baru yang berdiri. Aneh kan? Nah, yang kedua, terus dia cerita, tiap malam pas lagi kerja, dia ngerasa kayak ada yang niup-niup lehernya padahal dia sendirian. Pas dia iseng nengok ke loteng, dia lihat ada sosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kalian lewat di depan sebuah rumah yang mewahnya nggak masuk akal? Kayak istana gitu loh. Tapi anehnya rumah itu berantakan banget. Ada tumpukan pasir, bata berserakan, dan kalian bakal lihat tukang lagi manggul semen atau dengar suara palu tak tok tak tok tak tok gitu yang nggak pernah berhenti. Padahal rumahnya udah jadi loh. Aneh kan? Nah, hati-hati deh. Bisa jadi itu bukan karena yang punya rumah perfeksionis atau apa gitu, tapi memang karena mereka lagi ada perjanjian kandang bubrah. Jadi, si pemilik rumah itu emang diwajibkan buat renovasi rumah terus-menerus. Kalau berhenti, waduh, ngeri. Pokoknya renovasi terus, kalau enggak bakal ada nyawa yang akan ditagih. Malam ini kita bakal bongkar tuntas gimana ngerinya pesugihan yang katanya bikin kaya 7 turunan, tapi tumbalnya gak main-main. Simak baik-baik, siapa tahu tetangga sebelah kalian lagi ngelakuin ini. Jujur aja deh, zaman sekarang siapa sih yang gak pengen kaya raya secara instan? Tapi ya gak gitu juga kan caranya. Kandang bubrah ini bukan pesugihan kaleng-kaleng kayak melihara tuyul yang cuma nyolong recehan. Ini tuh level kakap guys. Kontraknya langsung sama penguasa alam sana. Syaratnya unik tapi bikin merinding. Kalian harus terus bangun rumah kalian, nggak boleh selesai. Jadi setiap dentuman palu atau suara gergaji itu anggap aja kayak musik pemujaan buat si iblis. Semakin berisik rumah kalian, wah, duitnya bakal ngalir deras banget ke rekening kalian. Gampang banget kan? Tapi ya gitu, ini tuh jebakan Batman banget loh. Kita ngerasa lagi bangun istana, padahal sebenarnya kita tuh lagi nyicil penjara buat diri kita sendiri. Duitnya emang banyak, tapi kalian gak bakal pernah merasa tenang. Tiap detik kalian bakal dihantui rasa takut kalau tukang kalian tiba-tiba mogok kerja. Jadi gini loh guys, maksudnya biar kita tetap waspada, coba deh cek ciri-cirinya. Pertama, ada nggak rumah di dekat rumah kalian material bangunannya tuh seolah-olah abadi, kayak tumpukan pasir yang nggak pernah habis padahal nggak ada tembok baru yang berdiri. Aneh kan? Nah, yang kedua, coba lihat bentuk rumahnya. Biasanya strukturnya tuh nggak logis banget. Ada tangga yang mentok ke tembok atau pintu yang pas dibuka isinya kosong. Itu mah bukan salah tukangnya, tapi emang sengaja dibikin buat memenuhi syarat pembangunan. Yang paling ngeri nih, biasanya ada satu ruangan yang nggak boleh ada yang masuk. Katanya sih di situ majikannya diem sambil nungguin suara berisik dari tukang. Kalau kalian nemu rumah yang baunya wangi melati pas tukang lagi kerja jam 2 pagi, mending kalian buru-buru cabut deh. Oh ya, ada ceritanya nih. Ada satu mantan kuli bangunan yang ngaku pernah kerja di rumah kayak gitu. Dia dibayar mahal banget guys. Bisa 3 kali lipat dari gaji tukang biasanya. Tapi tugasnya aneh. Dia cuma disuruh mindahin batu bata dari kiri ke kanan. Besoknya disuruh lagi balikin dari kanan ke kiri. Nggak jelas banget kan? Terus dia cerita, tiap malam pas lagi kerja, dia ngerasa kayak ada yang niup-niup lehernya padahal dia sendirian. Pas dia iseng nengok ke loteng,
dia lihat ada sosok hitam gede banget lagi jongkok sambil ngeliatin dia kerja. Gila nggak tuh? Dia langsung sadar kalau dia tuh bukan lagi kerja bangunan rumah, tapi lagi jadi penghibur makhluk halus biar bosnya tetap kaya. Nggak makin mikir lama dong, dia langsung kabur malam itu juga. Nyawa lebih penting lah daripada uang segitu mah. Kalian pasti nanya kan, kenapa sih mesti berisik? Kenapa harus renovasi terus? Jadi gini loh guys, suara palu yang hantem paku itu anggap aja kayak detak jantungnya perjanjian pesugihan ini. Kalau suaranya berhenti, ya hartanya macet juga. Makanya pemilik rumah kandang bubrah tuh panik banget kalau rumahnya sepi. Mereka butuh suara gaduh itu buat nutupin ritual-ritual aneh yang dilakuin di dalam. Jadi suara berisik itu kayak tameng, biar kita sebagai tetangga gak dengar suara tangisan atau pemujaan di dalam ruangan rahasia. Ngeri banget kan kalau kita bayangkan, pas lagi tidur nyenyak, terus dengar suara tak tok dari rumah sebelah. Itu sebenarnya lagi ada transaksi antara manusia sama iblis. Serem banget gak? Sumpah. Tapi ya namanya juga harta haram, pasti ada harganya dong. Dan harganya tuh bukan duit, tapi nyawa. Kalau si pemilik rumah ini lalai, misalnya telat beli semen atau tukangnya pada izin mudik, wah, si iblis nggak bakal tinggal diam loh. Dia bakal datang dan nagih tumbalnya secara langsung. Biasanya yang akan kena duluan tuh adalah orang-orang terdekat. Bisa asisten rumah tangga, sopir, atau malah anggota keluarga sendiri. Meninggalnya pun aneh banget. Kayak jatuh dari tangga atau sakit mendadak yang nggak masuk akal sama sekali gitu. Katanya sih jasad tumbal ini tuh secara goib ditanam di tembok rumahnya biar makin kuat. Jadi bayangkan, kalian tinggal di rumah mewah tapi pilar-pilarnya tuh isinya jiwa-jiwa orang yang dikorbanin. Aduh, nauzubillah. Punya harta banyak tapi isinya tumbal semua. Terus banyak yang nanya, bisa tobat nggak sih? Ya bisa dong, masa nggak bisa? Tapi jalannya tuh terjal banget guys. Kalian harus siap jatuh miskin semiskin-miskinnya hanya dalam semalam. Begitu kalian berhenti bangun rumah, semua harta itu bakal ditarik balik secara paksa. Hutang nyawa juga bakal ditagih borongan. Makanya jarang banget ada yang berani berhenti. Kebanyakan dari mereka makin gila, makin berani nambah tumbal demi nunda kematian mereka sendiri. Mereka terjebak dalam lingkaran setan yang gak ada ujungnya. Kaya raya tapi hidup kayak di neraka. Tiap hari ketakutan dengar suara sunyi, karena buat mereka sunyi adalah maut. Jadi gitu ya, kalian punya segalanya nih, tapi nggak punya ketenangan. Mending hidup pas-pasan tapi tidur nyenyak kan, daripada punya istana tapi tiap malam dihantui ketakutan. Nah, sekarang coba deh kalian tarik nafas dulu, terus coba ingat-ingat, ada nggak tetangga kalian yang kelakuannya kayak gitu? Yang rumahnya nggak kelar-kelar dibangun padahal udah bertahun-tahun. Kalau ada, ya mending jangan terlalu akrab dulu deh. Siapa tahu kalian yang diincar jadi tumbal berikutnya kan. Nauzubillah. Canda ya guys, tapi tetap waspada aja sih. Gini loh guys, maksud kami bikin konten ini sebenarnya bukan cuma buat nakut-nakutin kalian doang. Tapi ada satu hal yang penting banget. Harta itu emang perlu, tapi ketenangan itu nomor satu. Buat apa kita punya istana megah, pilar emas, atau mobil berderet di garasi, kalau tiap malam kita nggak bisa tidur nyenyak karena takut ditagih hutang sama iblis.
Buat apa kaya raya tapi keluarga kita satu persatu hilang cuma buat jadi tumbal? Gak sebanding banget kan? Hidup ini memang berat, cari duit emang susah, tapi jangan sampai kita gelap mata terus milih jalan yang mutusin hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita sesama manusia. Lebih baik makan nasi garam tapi hati tenang daripada makan stik mewah tapi tiap suapannya berbau darah orang yang kita sayang. Kerja keras aja lah yang pasti-pasti ya guys, yang halal dan yang berkah. Percayalah, rezeki itu udah ada yang ngatur, tinggal kita jemput dengan cara yang benar. Dah, gitu aja. Oke ya, kami pamit dulu. Kalau kalian punya cerita ngeri atau pengalaman pribadi soal kandang bubrah ini, tulis di kolom komentar, kita bahas bareng di bawah. Jangan lupa subscribe buat dukung channel ini makin gede. Ingat, tetap waras di dunia yang makin gila ini. Cabut dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.